Badannya pun jadi panas, padahal dia nggak sakit. Pandangannya ke atap sambil mikir kuntilanak dalam mimpinya itu. Kembali bersama catatan misteri. Pertama, apa pendapat kalian tentang kuntilanak merah? Dan apa bedanya dengan yang putih? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, lanjut cerita ya. Ini cerita belum lama, kejadiannya di Jakarta Timur dan tergolong pemukiman padat penduduk. Tapi bangunan rumah sudah cukup tua. Kejadian ini dialami oleh Andik saat main ke kosan teman kerjanya untuk numpang istirahat. Waktu jam istirahat, kebetulan kerjaannya di kantor sedang kosong sampai sore dan bisa ditinggal pergi keluar. Andi pun ikut temannya itu pulang ke kosan jam 12 siang naik motor. Kira-kira 5 menit sampai karena lokasi kosan hanya di seberang kantornya. Sesampai di kosan temannya itu, namanya si Tony. Andik langsung bilang pada Tony, "Bro, nanti kalau udah jam 1 lo mau ke kantor berangkat aja ya sendiri. Gua numpang di sini rebahan dulu sampai sore nggak apa-apa kan? Mumpung kerjaan kosong nih." "Aman," kata si Andi. Lalu si Tony bilang, "Siap bro, enakin aja ntar di sini tidur kek atau ngapain kek," ucap Tony. Di kosan mereka berdua ngobrol santai sambil main sosmed. Di satu momen si Andik ini melihat sosmed, ada postingan horor, kuntilanak dan kasih unjuk ke Tony. "Bro, lihat nih apaan?" Si Tony langsung bilang, "Buset lo, nakut-nakutin aja. Serem banget ya." Si Andi nyaut, "Ya elah lo sama ginian aja takut. Gua kalau seumpama lihat kunti mah gua godain kali. Tapi yang cantik sekalian ya," ucap Andi sambil ketawa ngeledek Tony. Tony bilang, "Udah ngomongin yang lain aja bro, jangan yang serem-serem. Ntar gue di kosan sendiri malam. Ngeri ah." Singkat cerita, Tony mau berangkat. "Bro, gua ke kantor ya, udah jam 1 nih. Ntar kabar-kabar aja kalau mau nyusul," ucap Tony, dan Andik menjawab, "Siap bro, gua mau tiduran aja di sini ya." Lalu si Tony keluar sambil bercanda ke Andik, "Bro, gelap nih kamar, nyalain aja lampunya. Ntar didatengin kunti kapok loh." Andik nyaut, "Ya elah kunti mah gua pacarin kalau ketemu. Hahaha." Dan Tony bergegas keluar kosan. Kosan Tony ini seperti rumah tua, ada 5 kamar isinya. Posisi kamarnya paling belakang pojokan, jadi nggak ada cahaya masuk meskipun siang hari. Suasananya gelap, cat temboknya pun sudah kotor seperti kuning kecoklatan. Banyak bercak-bercak jamur dan juga udara lembab. Ditambah lagi di sampingnya ada kamar kosong yang sudah cukup lama, jadi suasana lumayan serem. Siang itu sepi, nggak ada penghuni kos lain karena semua pada kerja. Andik pun santai, nggak ada pikiran aneh-aneh karena siang hari. Ya sambil mainan HP, lalu dia ngantuk dan tidur. Setelah beberapa menit dia tidur, Andik ini mimpi melihat kuntilanak merah lagi datengin dia. Seketika Andik bangun dan kaget ketakutan. Dia berusaha tidur lagi, tapi susah dan mulai gelisah. Badannya pun jadi panas, padahal dia nggak sakit. Pandangannya ke atap sambil mikir kuntilanak dalam mimpinya itu. Dan ternyata beberapa menit kemudian kuntilanak itu muncul beneran di pojok kamar bawah atap seperti melayang-layang. Kuntilanak itu warnanya merah menyala dengan mata merah tajam seperti marah melotot pada Andik. Andik pun melihat dengan jelas dan tubuhnya nggak berdaya di kasur. Dia lemes, pengen teriak nggak bisa, pengen bangun nggak bisa. Memang dia seperti dipaksa lihat kunti itu dengan waktu yang cukup lama, dengan kondisi berbaring ketakutan. Jaraknya hanya sekitar 2 meter, dan kunti itu seperti semakin mendekat perlahan. Lalu Andik berusaha mengendalikan pikirannya dan tubuhnya yang kaku, berusaha mengucap doa apapun yang dia bisa. Meskipun kesulitan, Andik tetap berusaha berdoa.
Lalu Kunti itu perlahan mundur ke atas dan menghilang. Lalu Andik langsung bisa bangun dari kasur dan keluar berangkat ke kantor. Sesampai kantor, langsung ke meja kerjanya dan menenangkan pikiran. Nah, ada teman kantor yang lain datengin si Tony dan bertanya, si Andik tadi sama lo dari mana? Dijawab, iya dia dari kosan gua tadi numpang tidur, baru balik itu. Dan temannya pun langsung ngasih tahu Tony, bro, si Andik itu lagi diikutin sosok cewek. Tony nyaut, maksudnya gimana? Iya, dia sekarang lagi diikutin kuntilanak warna merah. Kayaknya itu dari kosan lo deh. Tony kaget, serius? Wah, jangan nakut-nakutin lah. Iya serius. Bisa aja dia disenengin sama itu Kunti, makanya ngikut sampai kantor kan? Kalau enggak, berarti dia enggak suka sama Andik datang ke kosan lo. Tony nanya lagi, oh gitu ya? Tapi emang sih, tadi siang waktu sama gua, dia ngeledekin nakut-nakutin. Dia bilang tuh, kalau misal ketemu Kunti mau dipacarin. Itu bercandanya. Temennya bilang, oh alah pantes, ulah dia sendiri kan berarti. Yang bikin Kunti itu marah, denger mungkin waktu di kosan lo. Iya si Andik songong banget deh. Tapi masa iya masih terang sore-sore gini dia bisa ngikutin sampai sini? Ya katanya sih kalau siang tuh sebenarnya mereka bisa di mana aja. Cuman bedanya kalau ada cahaya dia takut mau nampakin. Katanya. Ini juga kan karena gua kebetulan aja bisa ngelihat gituan. Itu lagi di belakangnya tuh si Kunti, di belakangnya si Andi tuh deket lemari, berdiri di situ. Singkat cerita, sudah maghrib, waktu mau pulang Kunti itu sudah nggak ada, nggak tahu kemana. Terus temannya itu sama Tony ketemu Andik di depan kantor dan ngobrol bertiga ngasih tahu apa yang dilihat temannya itu. Kebetulan juga si Andik mau cerita kejadian horor di kosan Tony tadi siang. Dan karena temannya itu tahu kalau Kunti warna merah itu bahaya, bisa bikin celaka orang atau lebih sakti lah katanya. Si Tony disaranin langsung pindah kosan hari itu juga. Kalau bisa nggak nginep kosan lagi, daripada kenapa-kenapa. Pada akhirnya Tony pun langsung mencari tumpangan nginep sementara di tempat saudaranya karena sudah takut. Dan Andik pun kapok ke kosan Tony lalu dia pulang. Terus besoknya Tony langsung pindah kosan mencari kosan ditemani Andik. Itu cerita mengerikan dari Andik. Ya intinya sih lagi-lagi ucapan perlu dijaga meskipun tujuannya bercanda. Apalagi di tempat orang yang kita nggak tahu ada penunggu apa saja di sekitar situ. Dan makhluk-makhluk itu kadang nguping apa yang kita bicarakan. Kalau dia tersinggung seringnya akan mengganggu. Jadi pentingnya menjaga lisan yaitu. Pesannya adalah apapun kondisinya selalu ingat pada Yang Maha Kuasa. Berdoa sebisanya pasti akan dijauhkan dari gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan. Sekian cerita ini. Jika suka like, subscribe, dan komen. Apa bedanya kuntilanak merah dan kuntilanak yang putih? Catatan misteri. Catat.